Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Jangan pernah kita meragukan akan potensi diri kita. Sebab Tuhan sudah menaruh potensi besar di dalam tiap-tiap masing-masing orang. Tinggal sekarang bagaimana kita mengeksplorasinya sehingga itu menjadi berkat bagi diri kita dan bagi banyak orang. Sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Lebih dari pemenang, ini tema renungan kita dari Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih dari pemenang? Saya menduga Paulus ini bisa saja terinspirasi dari bangsa Roma yang adalah bangsa yang unggul dari bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Kota Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi yang berdiri dari tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 293 Masehi. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran yang sangat besar yang menurut catatan sejarah menguasai seluruh Eropa Barat dan Eropa Utara, menguasai Afrika Utara dan Timur Tengah, mencakup 70 negara dengan jumlah penduduk 55 sampai 60 juta jiwa atau setara dengan seperempat jumlah penduduk dunia saat itu. Selain menguasai seperempat dunia, juga menguasai ekonomi, budaya, politik dan militer yang tangguh. Boleh dikata bangsa Roma adalah bangsa yang unggul dan superior. Menjadi warga negara Roma tentu ini menjadi sebuah kebanggaan karena mereka adalah bangsa yang superior dan bangsa pemenang. Dari sejarah bangsa Romawi inilah maka kemudian Paulus menjelaskan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Roma bahwa keberadaan atau status mereka lebih daripada bangsa Roma. Bangsa Roma disebut pemenang, tapi pemenang dalam politik. Sedangkan orang Kristen disebut pemenang karena mereka sudah dibebaskan oleh Kristus dari kuasa iblis dan kuasa maut. Benar, bangsa Roma adalah bangsa pemenang, warga negara kelas dunia, tapi orang percaya adalah pemenang oleh karya Kristus dan menjadi warga negara surga kelas yang lebih tinggi. Oleh karenanya berbahagialah karena kita sudah menjadi warga negara surga dan pertahankan posisi itu sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku, apakah makna lebih daripada pemenang? Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai pemimpin dan teladan hidup. Legal standing kita sebagai anak Tuhan adalah pemenang atau lebih dari pemenang. Sertifikasi pemenang itu sudah kita pegang dan iblis tahu itu. Namun saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, kita akan menghadapi realita kehidupan. Kita akan menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, godaan yang membuat kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, yang melemahkan iman kita, bahkan bisa berpotensi menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan kita dari persekutuan ibadah dan dari pelayanan. Setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Setiap waktu kita diuji, apakah kita keluar sebagai pemenang atau sebagai orang yang kalah. Saat kita diperhadapkan dengan pilihan mau jujur atau bohong, kalau kita jujur berarti kita pemenang. Saat kita ditawari untuk kompromi dengan kejahatan,
Tapi kita menolak, kita menjadi pemenang. Banyak hal yang mencoba memancing, mengalihkan iman kita supaya kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita berkata, saya tetap mengikut Tuhan, saya tetap melayani, artinya kita menjadi pemenang. Haleluya. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, Alkitab mengatakan kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menerima anugerah berlimpah. Tapi kemerdekaan dan anugerah itu tidak boleh kita gunakan untuk melakukan sesuka hati kita, untuk melakukan untuk kepuasan kedagingan kita. Kebebasan kita tetap dibatasi oleh kebenaran dan kehendak Tuhan. Kebebasan kita tetap harus diselaraskan dengan kehendak sang pemimpin kita. Itulah Yesus. Saya berikan gambarannya sama halnya dengan Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Waktu kita merdeka, bukan berarti kemerdekaan itu kita jadikan untuk menindas sesama anak bangsa, menindas yang berbeda dengan kita, merampas hak-hak orang lain. Tidak. Kebebasan kita tetap dibatasi oleh hukum yang berlaku di negara Indonesia. Biarlah kebebasan itu digunakan untuk kemaslahatan bangsa, untuk membangun bangsa, bukan untuk menindas. Saudaraku, menjadi pengikut Yesus bukan berarti tidak ada harga yang harus kita bayar. Ada harganya. Yesus menggunakan dua istilah untuk menjelaskan bahwa setiap orang yang sudah mengikut Yesus ada harganya. Yang pertama, Yesus memakai pikulah salibmu. Ada resiko ketika kita menjadi pengikut Yesus. Ketika ada orang percaya kepada Yesus, sebelumnya dia berbeda keyakinan, maka dia akan menghadapi resiko, menghadapi bulian, menghadapi cacian, atau mungkin ditolak, dan seterusnya. Saudara, banyak hal yang kita korbankan ketika kita mengikut Yesus, ketika kita melayani Tuhan. Itu bagian dari harga yang kita harus keluarkan sebagai pengikut Yesus. Sepanjang kita tetap berdiri teguh dalam iman, kita tetap setia, maka kita dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua, istilah yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan bahwa mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Ada orang yang bilang begini, dulu sebelum saya percaya Yesus gampang dapat uang. Tapi sekarang setelah saya ikut Yesus sungguh-sungguh, sekarang susah cari uang. Mengapa demikian? Bisa saja karena dulu dia mudah mendapatkan pekerjaan. Ya misalnya karena dari pekerjaan yang tidak benar, misalnya main judi, togel. Sekarang setelah dia menjadi pengikut Yesus, apalagi menjadi pengikut yang sungguh-sungguh, tidak bisa lagi mengerjakan hal yang seperti itu. Artinya tidak bisa dapat uang mudah seperti waktu dulu. Tetapi bukan berarti ketika kita di dalam Yesus kita jadi hidup miskin. Tidak. Ketika kita bekerja dengan baik, Tuhan pasti memberkati kita. Memang ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini, sama seperti waktu kita melakukannya sebelum kita percaya Yesus. Itulah harga yang harus kita bayar.
kita hidup dalam kebenaran, artinya kebenaran itu yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga jalan-jalan kita harus disesuaikan dengan jalan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Maka yang jahat, yang tidak benar, sekarang tidak boleh lagi kita kerjakan. Itulah risikonya, saudara-saudara. Yang kedua, apa artinya menjadi pemenang atau lebih dari pemenang? Yang kedua, meningkatkan standar hidup. Matius 5 ayat 41. Dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa setelah kita menjadi pengikut Yesus, standar hidup kita harus bergerak, harus dinamis, harus bergerak lebih tinggi dari orang-orang dunia. Kalau orang berjalan 1 mil, Yesus berkata, berjalanlah 2 mil. Artinya, spirit pemenang mampu melakukan sesuatu melebihi apa yang dilakukan orang pada umumnya. Apa sih rahasia mengapa orang jadi pintar, menjadi juara? Itu bukan jatuh dari langit. Orang pintar bukan karena jatuh dari langit. Dia pintar karena dia belajar lebih banyak daripada murid yang lain. Seseorang menjadi juara, murid yang lain waktu bermain, tapi orang ini digunakan untuk belajar. Itulah spirit sang juara. Kepintaran bukan turun dari orang tua. Ada orang tua yang biasa-biasa saja, tetapi anaknya pintar, bahkan jenius. Dari mana itu? Karena dia belajar, banyak membaca, banyak berlatih. Itulah rahasia mengapa orang bisa jadi pintar dan menjadi juara. Apa sih rahasia yang membuat seseorang lebih baik dari yang lain? Karena ia memiliki komitmen yang tinggi untuk mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saat orang lain tidak mau baca Alkitab, ia komit untuk membaca Alkitab setiap hari. Saat orang lain tidak berdoa, ia memilih untuk selalu berdoa. Saat orang lain tidak mau beribadah, dia tetap setia beribadah. Wajarlah orang yang seperti ini, imannya akan bertumbuh dan dia akan menjadi orang Kristen yang baik dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudaraku, inilah rahasia mengapa ada orang yang rohaninya baik dan dia menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan supaya menjadi orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang dewasa. Komitmen yang tinggi untuk mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah rahasianya. Saudaraku, spirit pemenang itu adalah spirit Bapa kita yang di surga. Itulah sebabnya miliki spirit Bapa kita yang di surga, supaya kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang-pemenang sementara kita hidup di dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.